Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Suara Tubir, radionya para santri, dengan tagline-nya Khairnas Anfa'u Limnas. Kita masih di segmen momen lebaran atau spesial momen lebaran, tapi ya enggak spesial lebaran beneran ya. Dalam arti ya lebaran. Dalam momen lebaran kita berbicara soal sesuatu yang terjadi di bulan di masa lebaran pada saat itu oleh Kiai Hasyim, gitu kan ya. Ya. Masih bersama dengan Ustadz Anak Firdaus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih semangat untuk menjalani ibadah Syawal. Nggak tahu ini kita puasa Syawalan nggak ya? Ya kan nggak harus tanggal 2 sampai tanggal 7 kan. Bisa tanggal 25 sampai tanggal 20 sekian kan gitu. Iya, ditunda terus tiba-tiba lewat sudah. Tiba-tiba lewat tuh ya sudah enggak apa-apa. Saya udah niat tuh. Niatul muslim khairun amalihi ya. Sudah terhitung gitu. Oke Ustaz. Jadi kan kita di segmen sebelumnya kita membahas tentang perbedaan antara Kiai Hasyim dengan Kiai Maksum Ali tentang penentuan awal Ramadan dan awal Syawal gitu. Nah, sekarang kita lebih tekstual lagi nih ya, lebih tekstual lagi kita akan membahas soal salah satu selebaran beliau. Beliau kan aktif menulis ya. Orang yang aktif menulis di samping kitab-kitab beliau yang sejumlah itu, risalah beliau yang sejumlah itu, ada beberapa artikel beliau dalam bentuk selebarannya juga dimuat di media-media berbasis keislaman dan NU pada saat itu. Salah satunya itu yang dimuat oleh Berita Nahdlatul Ulama nomor 6 tahun ke-6 tahun 1937 Masehi atau tahun 1355 Hijriah ya kan, tepatnya pada 3 Dzulqa'dah 1355 atau 15 Januari tahun 1937. Itu tentang beberapa panduan beliau, fatwa beliau, panduan beliau, dawuh pituduh beliau tentang bagaimana sih bergaining positionnya ulama Nahdlatul Ulama itu dalam ber-NU, gitu kan, dalam ber-NU. Ada 3 poin yang di sini. Kira-kira apa ini isinya itu? Benar. Ini salah satu tulisan beliau yang berbahasa Arab. Berbahasa Arab, ya. Ada yang bahasa Indonesia dan Latin. Ada yang bahasa Pegon. Ada yang Pegon. Iya. Dan ini luar biasa sekali. Ini pernah di-share oleh Gusmus Facebooknya. Saya sangat atau beda ya? Iya. Oh ya. Jadi selebaran ini menjadi ya pesan lah ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk ulama Nahdlatul Ulama gimana cara mengisi Idul Fitri gitu kan, atau bagaimana memperbarui. Nah, ini memang ada 3 poin yang yang disampaikan Kiai Hasyim dalam selebarannya, untuk memang dikhususkan untuk ulama ini kan. Ila ulama ahli sunnati wal jamaati umuman, secara umum untuk ulama, wa a'dha'i syuriyatil jam'iyah. Memang untuk jam'iyah khususan. Jadi ulama ahlu sunnah ini Muhammadiyah juga masuk, atau yang lain ulama di luar NU juga masuk umuman, tapi khususnya itu untuk a'dha'i syuriyatil jam'iyah. Nah, karena memang sebagaimana dikatakan oleh Yai Kikin itu semangatnya itu 2, ukhuwah dan keilmuan. Nah, di sini itu poin pertama Kiai Hasyim itu memang berbicara tentang persatuan ulama. Annal ghayatal lati tarmi ilaihal jam'iyah hiya tauhidu sufufil ulama. Rapatkan barisan ulama. Tauhid sufufil ulama. Warabtuhum birabitatin wahidah, dan mengikatnya dengan dalam satu ikatan yang sama, yaitu ikatan ahlu sunnah wal jamaah, atau mungkin bahkan ikatan keindonesiaan.
Nah, ini yang menjadi menjadi poin pertama yang disampaikan oleh Kiai Hasyim. 37 itu momennya pas juga dengan ordonansi saya kira. Iya, 37 yang kayak waktu itu ya. Ya. Guru kan? Iya, ordonansi madrasah, ordonansi guru. Dan ini mungkin disebarkan sebagai sebagai respons atas ordonansi itu saya kira. Meskipun ordonansi itu tidak hanya di tahun 37 kan, tapi sebelumnya itu sudah ada, tapi dilakukan dalam beberapa tahun gitu. Dan ini menjadi mungkin karena ordonansi itu berdampak sangat kuat di dalam barisan para ulama, ada yang pro kontra bercerai-berai. Nah, ini momen lebaran ini dijadikan Kiai Hasyim sebagai momen untuk mempersatukan lagi, merapatkan kembali barisan para ulama, saling memaafkan, merapatkan barisan sehingga persatuan ulama Ahlus Sunnah Jamaah ini tetap lestari, kira-kira gitu ya. Dan ini khas sekali oleh Kiai Hasyim. Dan beliau di sini juga ngutip ayat kan, Alif Lam, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, ini juga fitnah-fitnah ini yang sedang dihadapi, fitnah maksudnya ujian ya, yang sedang dihadapi oleh umat muslim ini ya sedang bergejolak. Karena memang 37 ini adalah 5 tahun terakhir Belanda di Indonesia, ya kan. 42 ini sudah digusur oleh Jepang. Dan ini saya kira Belanda mulai panik gitu. Maka ancamannya, salah satu ancaman yang dianggap ancaman oleh Belanda itu kan adalah pergerakan, entah berbasis agama atau berbasis sosial politik, tapi pergerakan rakyatnya itu, sufufil ulamanya ini. Tapi kalau hanya sebatas pengajian, lalu kegiatan keagamaan, silakan. Tapi kalau pergerakan ulama ini yang diantisipasi dan diwaspadai oleh Belanda kan. Nah, ini juga jangan sampai ulama itu terlarut hanyut di dalam fitnah-fitnah atau ujian-ujian yang dilemparkan oleh penjajah Belanda. Poin pertama ini ya. Nah, kalau sekarang mungkin kalau kita kontekstualisasikan gimana itu? Iya kan, dalam arti mungkin Kiai Hasyim itu ingin melawan polarisasi ya. Polarisasi ulama dalam hal ini ulama golongan sana, golongan sini. Jadi beliau lebih mementingkan ukhuwah Islamiyah sebenarnya. Mungkin itu yang sekarang lagi sering dibicarakan oleh Yai Kiking, pengasuh Tebu Ireng yang sekarang ini kan begitu. Jadi ukhuwah yang dimaksud adalah kalau ulamanya bersatu, umatnya ikut bersatu. Kalau ulamanya terpecah, umatnya ikut terpecah, kan gitu. Kan tapi matbu, jadi yang mengikuti itu dia akan mengikuti orang yang diikuti, kan gitu. Iya. Dan jangan sampai pecah gara-gara ya ulamanya ini. Iya. Ulamanya itu jangan sampai pecah gara-gara beda pandangan politik gitu. Itu lebih penting lagi. Pada saat itu barangkali ulamanya tidak terlalu ke arah perbedaan politik, ya kan? Nah, padahal politik Islam saat itu satu loh. Iya. Miai saja itu kan. Miai. Tapi yang tidak setuju dengan adanya Miai kan juga banyak. Iya. Itu kan juga mempengaruhi. Itu. Iya, benar. Lah, Kiai Hasyim tentu kenapa maunya mengikuti Miai, Masyumi dan lain sebagainya itu kan ya karena keinginan beliau untuk ukhuwah. Berhasil atau tidak perjuangan beliau mempersatukan itu urusan sejarahnya. Iya. Itu urusan sejarah kan gitu. Yang penting niatnya gitu kan. Niatnya sudah berperan dalam menyatukan itu. Dimaknai bagaimana oleh ulama-ulama lain itu terserah mereka, iya, kan gitu. Hasil diserahkan lah. Ya, hasil diserahkan.
Nah, kalau poin kedua ini seputar tentang Kiai Hasyim itu mengajak kepada seluruh anggota NU untuk bersama-sama membantu NU, membesarkan NU. Membantu Inna jam'iyatana fi hajatin syadidatin ila musa'adati rijaliha al-amilin. Jadi NU ini sedang butuh banget kontribusi anggotanya, tokoh-tokohnya yang al-amilin, yang aktif. Ya, al-amil itu berarti aktif istilahnya gitu, aktivisnya gitu ya. Aktivis NU pada saat itu. Iya. Dan beliau juga mengutip sebuah ayat juga ya, sebagai landasannya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ini sangat khas sekali Kiai Hasyim, dan ini menjadi yang disampaikan Kiai Hasyim ini bagus sekali nih. Fayadharu minhuna. Nah, maka dari sini kan sudah jelas itu, anna nasrallahi iyana, sesungguhnya pertolongan Allah kepada kita itu mu'allakun, digantungkan, menjadi prasyarat gitu. Binasrina iyahu, dengan apa namanya, gimana kita menolong, pertolongan kita kepada Allah gitu. Gimana cara kita nolong agama Allah. Nah, itu maksudnya. Maka Allah akan menolong kita. Menolong Allah itu kan berarti menolong agama Allah. Iya. Dan Allah nggak butuh pertolongan kita. Nah, ya benar. Dan itu yang menjadi semangat ya, menjadi semangat bahwa ini juga akan menampar orang-orang atau NU yang ghairul amilin, tidak aktif, pasif. Karena memang kita ya sebenarnya pasif nggak masalah jika kondisinya normal gitu. Jadi ada nahdien pasif, ada nahdien aktif. Iya. Pada saat itu dikategorikan oleh Kiai Hasyim begitu, barangkali ya. Tetapi statusnya kan fi hajatin syadidah. Iya. Maka semuanya itu digerakkan oleh Kiai Hasyim untuk ada agenda besar istilahnya. Agenda besar. Yang pertama menyatukan umat, yang kedua ini mengkonsolidasikan NU supaya tidak terpecah. Kan lucu. Kita menyatukan ulama, menyatukan umat Islam Indonesia, tapi perahunya pecah gitu. Betul. Tapi NU-nya sendiri di dalam itu pecah, kan sangat lucu. Dan ini adalah ya saya kira logikanya Kiai Hasyim, bahwa persatuan itu dimulai dari dalam dulu kan. Dari dalam, NU-nya harus utuh dulu, solid, baru bisa menyatukan umat di luar. Iya. Nah, dan poin ketiga ini juga ini berbicara tentang orientasi, saya kira. Inna jam'iyatanal mubarakah walillahil hamd qad hazat iqbalul awam 'alaiha. Nah, walaysa dzalika illa likauniha ta'malu limaslahatihim wa tas'ali khairihim dunyan wa ukhra. Iya. Jadi memang orientasinya itu untuk ta'mal, bahwa organisasi NU ini bekerja untuk limaslahatihim, limaslahatil awam, saya kira limaslahati umat Islam secara umum. Bukan limaslahatil ulama, bukan limaslahatil rijalil jam'iyah, tokoh-tokoh iya, bukan limaslahati rais am, tapi limaslahatil ammah, limaslahatil ulama al-awam, limaslahatil awam. Jadi memang orientasinya itu tidak hanya untuk NU, tetapi untuk umat Islam secara keseluruhan di Indonesia. Nah, ada lagi yang selanjutnya, walikauniha muassasatun ala khuttatis salafis salih ridwanullahi alaihim. Jadi salafus salih, kemaslahatan dan khittah salafis salih. Ini yang diingatkan oleh Kiai Hasyim dalam selebarannya
dalam menyambut Idul Fitri tahun 1937. Dalam isu saat itu NU atau Indonesia di dalam di dalam kondisi sedang terjepit oleh aturan-aturan pemerintah Hindia Belanda, salah satunya aturan perkawinan dan aturan ordonansi guru dan madrasah. Ya, berarti pada saat itu Ki Hasyim itu merespon keresahan umat itu ya. Iya. Keresahan umat dan pada saat sulit itu ulama hadir. Betul. Ulama dan NU hadir di tengah-tengah rakyat membantu. Tidak ribet-ribet iya. Masalah baju baru lah. Tidak ribet-ribet masalah. Ini bagus sekali kalau mau buat tema khutbah ini ya. Wah. Iya benar. Jadi pesan moral beliau ini sangat luar biasa. Iya. Jadi mengesampingkan kemaslahatan dirinya sendiri. Iya. Karena baju baru itu sebenarnya juga masyru' loh. Jadi ada di dalam pembahasan fikih itu seorang suami wajib ngasih nafkah berupa kisah berupa apa sih pakaian minimal pas lebaran minimal pas lebaran. Disebutnya lebaran doang, setelah itu nggak pernah dibolehkan lagi. Iya. Itu masyru' itu. Tetapi fikih yang seperti ini ya tetap kita lakukan. Orang awam segala macam itu kan tetap kita lakukan. Tetapi hal semangat itu tuh tidak lantas menutup semangat untuk kemaslahatan umat Islam secara umum. Iya. Gitu. Dan itu yang makanya yang ada di pikiran Ki Hasyim itu bukan sebenarnya ya mungkin bukan keluarganya, bukan Tebuireng, bukan santrinya, tetapi Indonesia, tetapi umat Islam Indonesia. Dan ini sangat jelas sekali tampak pada selebaran ini. Iya. Ya banggalah kita punya kiai sekali Ki Hasyim ya. Iya, ini nggak pernah diangkat dalam khutbah Idul Fitri. Ini seharusnya momen Idul Fitri ini diangkat dalam khutbah ini. Iya benar. Jadi belum ada orang yang mengangkat khutbah. Ini kebanyakan kan makna Idul Fitri secara bahasa apa, secara ya, kita yang melengkapi sisi-sisi kosong itu. Iya. Jadi Ki Hasyim juga berbicara bahwa momen Idul Fitri itu adalah momen memperapatkan barisan, momen bersatu, kemudian momen untuk menjaga kita untuk selalu berorientasi pada kemaslahatan, kan gitu kan? Yeah. Berorientasi pada kemaslahatan, kemudian kita mengajak orang-orang itu yang aktif dan lain sebagainya. Aktif ini bisa berarti aktif dalam tenaga, aktif dalam pikiran, aktif dalam keuangan ya, ini kan? Yang penting berkontribusi apapun kan? bentuknya, apapun bentuknya, tenaga, pikiran, uang atau lebih kan begitu untuk kemaslahatan NU dan persatuan umat pada saat itu kan gitu. Untuk membantu agama Allah dalam bahasa beliau kan gitu, untuk membantu agama Allah. Jadi persatuan membantu agama Allah, jadi orang-orang yang siap berjuang itu harus mau membantu agama Allah. Dan yang ketiga adalah tadi untuk kemaslahatan umat secara umum gitu kan, bukan hanya kemaslahatan para ulamanya atau para pimpinannya gitu, tapi kemaslahatan umatnya berlandaskan itu khittati as-salafus saleh gitu ya. Tetap harus itu ya, titiknya itu harus berlandaskan pada khittatus salaf as-saleh gitu. Allahu alaihi. Oke, dari situ kira-kira Ustaz, Ki Hasyim itu pada saat itu memposisikan diri dalam posisi yang seperti apa ketika berbicara seperti ini? Iya, jadi beliau ini kan sudah saya kira kapasitasnya itu sebagai Rais Akbar tentunya. Dan tahun 37 itu juga sudah jadi Miyai, awal masuk Miyai.
Dan ini menjadi memang sebenarnya Ki Hasyim ini sangat mempunyai standing lah untuk menyampaikan ini, karena memang beliau ini adalah panutan umat dan seorang pemimpin umat Muslim Indonesia pada saat itu. Bagaimana aspirasi-aspirasi umat Islam ini bisa terwadahi, terakomodir oleh Ki Hasyim, dan Ki Hasyim ini sedang memimpin umat Islam atau ulama Indonesia dalam menghadapi segala tantangan yang sedang dilancarkan oleh pemerintah di Belanda. Karena memang jika Islam ini tumbang di Indonesia dengan berbagai aturan itu, ordonansi, perkawinan segala macam, maka itu juga akan menjadikan Indonesia itu semakin lama untuk merdeka kan? Iya. Karena siapa yang membela Indonesia, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara nyata, secara pergerakan, secara selain ulama. Yeah. Mungkin kalau orang-orang nasionalis itu memang gaya perjuangannya sedikit berbeda kan, dengan menulis tulisan, dengan membuat organisasi, dengan perundingan yang dilakukan diplomatis gitu. Cuman yang langsung membawa rakyat Indonesia, mereka kan elit. Iya. Orang dengan pendidikan tinggi, luar negeri, disekolahkan Belanda. Maka pergaulan mereka adalah orang-orang yang berada di atas. Iya. Sedangkan yang berada di grassroots, siapa lagi kalau nggak para agamawan, ulama. Yang setiap harinya itu ngopainin mereka. Iya, ngopainin mereka dalam hari-hari sehari-hari. Dan ketika para ulama pada saat itu tidak bersatu, maka ya otomatis rakyatnya juga akan diam aja, tidak bersatu kan gitu. Iya. Umatnya gitu tidak bersatu. Benar. Ulama pasif, ya rakyat pasrah kan. Ya rakyat pasrah pada ulama, masalahnya iya. Begitu. Barangkali pada saat itu rakyat, umat lebih percaya kepada ulama, para kiai, daripada pada orang-orang elit di politik. Benar. Iya kan, mereka nggak kenal barangkali. Ya karena politik kan banyak kepentingan kan. Iya, banyak kepentingan. Kalau ditegaskan Ki Hasyim itu agama ya kepentingannya, orientasinya adalah kemaslahatan. Yang paling inti adalah kemaslahatan gitu ya. Oke. Dari sini kita kira-kira apa yang bisa kita ambil saat bahwa momen Idul Fitri itu harusnya kita ngapain? Momen Idul Fitri ya adalah momen untuk konsolidasi nasional, saya kira. Iya. Buih-buih yang timbul tenggelam saat sebelum puasa atau bahkan saat puasa itu harusnya kita redam, dan kita sudah mulai untuk bergandengan tangan lagi, merapatkan barisan lagi. Ada demo-demo, lalu ada insiden-insiden yang berbau provokatif, yang politis, ditunda atau diperpanjang atau apalah, minyak goreng dan lain-lain, itu harusnya di stop, dikesampingkan. Kita bergandengan tangan, kita solidkan Indonesia, kita solidkan umat Islam dalam momen Lebaran ini gitu. Jadi momen Lebaran ini momen untuk memperbaiki segalanya kan gitu. Iya. Untuk kemaslahatan. Jadi termasuk juga para pemimpin-pemimpin kita, orang-orang elit di kita, jangan istilahnya kan di sini tidak untuk mengenyangkan mereka, tidak untuk mensejahterakan mereka saja, ada kemaslahatan rakyat yang dipangku oleh mereka kan gitu. Iya, benar. Jadi yang jualan mie goreng, jualan minyak goreng yang kemarin menjeluntup ekspor dan sebagainya. Oke lah, stop dulu ya. Kita kemaslahatan umat dikata Ki Hasyim itu kan. Iya. Itu kemaslahatan. Yang bahas menunda-nunda pemilu dan lain sebagainya. Ayo siapa? Itu kan siapa itu kemarin ya?
tolong berhenti dulu lah bicara begitu, kita kemaslahatan rakyat dulu nih kan gitu. Gitu. Oh, presidennya kan sudah jelas. Presidennya kan sudah jelas. Suaranya sudah jelas. Suaranya sudah jelas. Tanggal selesai jabatannya juga sudah jelas. Tiba-tiba kok ada perpanjangan dan sebagainya, itu kan obrolan di belakang itu gimana? Gimana itu? Siapa itu ya? Jadi kita nggak bicara siapa-siapanya, yang penting selesaikan itu dengan baik dan kita kembali lagi kepada orientasi kita bernegara, yaitu untuk mesejahterakan rakyat. Ya. Itu untuk kemaslahatan rakyat. Dunia dan akhirat, ya gitu, dunia dan akhirat seperti kata Ki Hasyim tadi. Saya kira cukup Ustaz. Ya. Kalau ini diperpanjang sepertinya agak kemana-mana. Iya. Nanti jadi ngaji nanti. Jadi ngaji kan sudah selesai Ramadan. Kita ngajinya balik lagi ke rutinitas hari-hari aja. Iya. Oke, terima kasih semuanya masih tetap bersama kami di podcast Suara Tubuh Ireng, radionya para santri. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Saya terima kasih Ustaz sudah selamat menjalankan bukan berpuasa. Oh iya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 ya, 1443 Hijriah. Kami segenap tim podcast Radio Suara Tubuh Ireng mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Hadalallahu wa iyyakum ajmain. Kita selesaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.